rumah itu aku difasilitasin banyak alat buat aku belajar. Provinsi. Oh, juara provinsi. Iya, gila. Kayak, oh my God. Akan selalu berusaha buat tetap ada di musik karena musik itu kayak asik banget. Halo guys, kembali lagi sama kita di Platinum Music Studio Podcast dengan password Music is Life. Kembali lagi di episode kali ini spesial ya kak, karena kedatangan tamu dari salah satu mahasiswi Poltekkes. Sebelumnya perkenalkan, aku Alia Alicia dan kakak. Aku Ardiva Pistia Celia Dewi Putri, biasa dipanggil Diva. Kak Diva ini kok kayaknya agak Apa? mirip artis siapa? ya. Waduh, itu pasaran banget dia guys kayaknya. Mirip Fatin gak sih? Enggak, dari mana sih mirip? Enggak mirip. Mirip, sumpah Enggak mirip. Pertama-tama aku mau kepo soal hobinya kakak. Oke, hobi aku adalah nyanyi sama main musik. Main musik apa kak? Kalau aku main musik gitar. Oh gitar. Iya. Tapi bisa nyanyi dari kapan kak? Dari kecil banget, karena aku itu punya kakak aku itu jurusan lulusan seni musik. Jadi dia jadi guru les vokal aku gitu. Kakak berapa bersaudara kak? Banyak ya, cukup banyak. Enggak, maksudnya itu kakak sepupu aku sih. Jadi oh gitu. Iya, jadi dia suka ngelesin aku les vokal sama belajar gitar juga kayak gitu-gitu. Oh emang keluarganya emang musik banget? Iya, ya? musik banget. Sama mama papa aku juga ini sih apa namanya? Pemain pemain musik juga. Dulu juga mama aku punya band gitu sama keluarganya, jadi band rock gitu, jadi mama aku jadi basis. Terus kalau di rumah itu papa juga suka main keyboard sama gitar juga sih, jadi di rumah itu aku difasilitasin banyak alat buat aku belajar. Cuman sebenarnya aku agak males ya, cuman karena waktu itu sempat ada tugas juga di sekolah, makanya aku mau nggak mau belajar dan akhirnya kepake nih sekarang buat aku gitu. Di sehari-hari buat ngisi waktu luang gitu ya. Betul. Pernah nggak sih kakak pernah itu apa ya kayak perform gitu loh di luar? Sering banget ya. Jadi aku tuh sering perform itu dari kecil sih, karena jadi aku punya om juga, dia penyanyi asal Jember, jadi dia tuh penyanyi. Terus aku sering nyanyi di kafe, jadi waktu kecil tuh aku berani banget buat maju buat nyanyi kayak gitu. Terus akhirnya SD juga ikut paduan suara kayak gitu-gitu, terus SMP juga ikut paduan suara, terus akhirnya SMA ini memberanikan diri untuk ikut band waktu itu. Jadi aku pengen nih kayak sekali-sekali kelihatan lah sendiri gitu ya, nyanyi diperhatiin sama orang gitu. Jadi waktu itu sangat menyenangkan sekali ya. Jadi aku ini akhirnya perform gitu sama band aku, sering diundang sama Kementerian Agama. Terus kalau di acara di sekolah waktu SMA itu aku juga sering banget buat ngisi acara-acara gitu kayak gitu. Terus habis itu sekarang di kuliah ini pun juga aku bakal ada lomba sih buat kedepannya, jadi aku juga diikutkan lomba nyanyi juga gitu. Keren. Terus juga sama ini sih, aku sekarang akhir-akhir ini suka ngisi live musik ya setiap weekend gitu, buat ngisi waktu luang aku aja. Oh gitu kak. Di SMP kakak juga ikut musik gak sih? Di SMP itu cuma paduan suara sih, itu pun karena ini sih, karena mendadak ya. Jadi waktu itu aku karena personil paduan suara itu lagi sakit kan waktu itu, tapi akhirnya aku punya kakak kelas yang kenal sama aku, akhirnya aku diajakin. Jadi sebenarnya aku nggak ikut paduan suara, cuman langsung diajakin aja akhirnya. Buat gantiin gitu? Buat gantiin sebenarnya ya. Dadakan Ngeselin banget. bener. H-1 besoknya lomba, jadi aku cuman lip sync sih waktu itu. Tapi ya udahlah. Tapi menang nggak? Menang. Juara 2 provinsi. Oh juara 2 provinsi. Iya, gila. Kayak oh my god, kayak Oh my god. Wow. ya udahlah. Gila. Keren. Ini kayak aduh, ini mind blowing banget sih. Pernah nggak sih kakak punya pengalaman yang sangat menarik waktu cover atau gimana gitu? Kalau ini aku sering banget ya guys cover lagu di Instagram gitu. Cuman aku nih anak itu males banget kan. Aku tuh maaf banget, aku tuh takut jelek ya kalau nyanyi, jujur. Jadi aku kalau cover lagu itu suka banget, aku cuma voice over aja, terus aku edit gitu sama aransemen lagunya, terus akhirnya ya udah aku posting, tapi
aku gelapin aja layarnya jadi nggak kelihatan wajah aku, soalnya kayak males banget, malu gitu ya. Iya malu. Padahal suaranya bagus loh. Terus Kenapa harus malu Kak? terus nggak tahu terus tapi habis itu aku tuh punya ada satu orang itu sampai bilang ke aku kayak Div, aku suka deh dengerin covermu, aku lihat highlightmu buat aku temenin aku tidur, kayak wih aku ternyata berguna itu buat orang, jadi orang juga bisa tidur karena dengar suaraku gitu sih, jadi kayak seru aja. Terus habis itu aku juga sebenarnya aku tuh dulu itu kayak waktu SMP tuh aku tuh sangat pemalu, jadi kayak di sekolah tuh kayak nggak ada banget yang kenal aku ya, bener nggak ada banget yang kenal aku. Iya, aku dikekahin sendiri. Padahal Kakak lo cantik, berbakat. Enggak, aku tuh karena malu-malu ya, jadi nggak, kurang pede aja. Terus SMA aku kayak ngapain sih aku kayak gini, aku malah nggak maju-maju kan kalau kayak gini. Jadinya aku SMA aku coba berani diri buat ikut nyanyi, buat ikut band. Terus akhirnya sekarang kalau di sekolah siapa sih nggak kenal Diva kayak gitu loh, jadi kayak gacor banget. Jadi kayak setiap ada acara apapun tuh selalu aku yang ngisi. Jadi ya alhamdulillah di SMA ini sangat menyenangkan, super duper seru gitu. Terus di kuliah ini aku sedang mencoba aktif lagi tetap di musik, berkecimpung di musik kayak gitu. Meskipun jurusan aku sebenarnya gak nyambung banget, kayak bidan gitu. Ya tapi gak apa-apa sih Kak. Iya, jadi nanti waktu pasiennya bosan gitu Kak, langsung biar gak stres. Iya bener, ya kan bermanfaat. Iya betul. Pernah ada pengalaman nggak sih Kak, kayak misal lomba atau apa gitu? Lomba, aku dulu waktu SD tuh direkomendasiin sama guru aku ikut The Voice Kids sama Indonesian Idol. The Voice Kids itu bener-bener nggak tahu ya, kayak mengintimidasi banget dirinya itu ya Allah. Jadi aku datang ya gini seret, permisi. Jadi aku tuh pegang. Oh itu offline ya Kak? Iya, pegang gitu. gini itu pertama kali banget ya ikut lomba. Terus aku kayak itu sampai gini. Terus kayak ya Allah ini apa? Terus habis itu gurunya cuma kayak gini. Oke. Terus akhirnya pulang-pulang aku nangis karena ya udah pasti nggak keterima kan, karena nggak pede juga. Terus ikut Indonesian Idol juga kayak gitu. Terus ya udah sih gitu sih. Kalau boleh tahu yang ikut Indonesian Idol tuh kapan ya Kak? Ini Indonesian Idol Kids itu tahun 2016 waktu aku SD kelas 5 atau 6 kalau nggak salah. Terus habis itu ini yang tahun ini kemarin ini aku juga ikut tahun ini sih. Yang tahun ini? Iya. Yang di Royal itu? Itu masih pemanasan, jadi gitu. Ya itu di Widya Mandala waktu itu. Gitu. Seru banget. Keren. Semangat Kak. Terus buat rencana ke depan Kakak mau gimana? Buat rencana ke depan, karena aku sebenarnya kuliah aku ini kan kayak gak nyambung banget ya sama musik, cuman aku akan selalu berusaha buat tetap ada di musik karena musik itu kayak asik banget kayak gitu kan, biar nggak stres ya. Jadi aku ke depan itu bakal ada lomba festival olahraga dan seni gitu, jadi aku juga diikutkan sama kampus aku buat join lombanya gitu. Jadi terus juga ke depannya aku bakal ini sih masih tetap ngisi kafe kayak gitu-gitu sih. Jadi biar nambah uang jajan juga gitu. Jadi aku kayak ngerasa enjoy aja, kayak nyanyi tapi juga dapat uang, terus makan kayak terus ini kehidupan surga dunia selama ini kayak gitu bener-bener. Tapi Kakak kan Kakak ada band nih katanya ya. Itu bikin sendiri atau gimana? Aku direkrut gitu sama orang. Kalau SMA itu aku buat band sendiri. Cuman kalau ini yang isi cafe, ini yang live musik aku direkrut sama orang karena waktu itu lagi butuh gitaris sama vokalis. Jadi kayak sebenarnya waktu itu aku malu banget kan, kayak baru banget pertama kali aku main gitar. Maksudnya main gitar di depan semua orang. Ternyata asik juga nih. Ternyata akhirnya aku makin lama makin lancar, dan waktu itu sempat list-listannya cuma 20 lagu, 15 lagu, sekarang udah nambah sampai mau 50 lagu sekarang. Jadi per hari itu nyanyinya banyak banget. Jadi terus apalagi setiap minggu kan ada yang request atau apa, itu sangat apa ya. Jadi aku membantu. Iya, jadi nih tanganku sampai ngapal ya guys. Karena nggak ada berhentinya main gitar, tapi justru ini yang buat gak sakit kan, karena udah kaku banget nih, jadi nggak sakit. Iya, biasanya Kakak tampil di mana ya Kak? Spill tempat boleh ya? Boleh. Aku di kalau di Jumat di Santorini di jalan DR Sutomo. Oh iya. Gitu. Terus
nanti kepoin ya. Terus habis itu sama kalau Sabtu Minggu itu di mana sih, di Coki Cafe di Keputih gitu. Itu biasanya apa? Setiap perform itu di situ terus. Iya, alhamdulillahnya Sabtu Minggu sih ya di situ di Coki gitu. Jadi aku awalnya tuh nggak di situ, awalnya aku tuh di Mbahi Cafe ya, karena tapi Itu yang di Kalijudan itu. iya bener, Oh, tapi alah. audiensnya tuh bapak-bapak sama. Iya sih, emang sih. Aku iya. ngerasa kayak apa sih aku nyanyi lagu gini-gini mereka nggak tahu. Karena mereka tuh kebanyakan kan Iya, pengunjungnya kan iya, ya kayak gitu ya. ketuir, jadi Jadi kayak kita harus bener kurang asik gitu Iya. kan. Apalagi suara aku kan bukan tipe suara yang kayak yang powerful Yang- banget sih, iya, nggak terlalu kan, tapi jadi nggak kurang lah bagi mereka mungkin ya. Akhirnya aku minta pindah lah sama bandku itu, aku minta dipindahin ke Coki aja. Jadi itu banyak mahasiswa gitu, jadi sering request lagu yang galau-galau yang gitu-gitu seru yang sih. zaman sekarang Iya gitu zaman ya. sekarang banget, jadi aku enjoy aja. Jadi audiensku juga seumuran sama aku, jadi oke lah gitu. Nggak ada rasa terintimidasi atau apa, enggak. Karena di sana kan juga ada SMK gitu, jadi kan Iya bener. lebih keren. Itu kakak ikut band itu kan, caranya gimana sih kak? Aku waktu itu kalau aku waktu itu aku punya temen ya, punya temen dia tuh punya studio musik gitu. Jadi terus ya mungkin dia berkecimpung di situ karena jadi banyak kenalan kan. Terus aku sempat waktu itu bilang ke dia. Waktu itu dia tuh bilang, "Div, aku keterima seni musik tapi nggak ambil." Ya Allah, padahal Itu di UNESA? Iya, padahal aku tuh kepengen banget. Ya Allah, emang banget. Sumpah ya, aku tuh daftar situ kan, itu cuman nggak keterima. Emang bukan rezeki ya, soalnya karena aku tuh sempat berdebat gitu sama bunda sama papa aku maunya aku di musik, bunda aku maunya di bidan. Jadi kayak oke, kita jalankan keduanya, oke? Oh, iya. Kita jalankan aja. Tapi effort tapi, iya, Kak. iya benar. Jadi aku tuh nggak ada waktu istirahat jujur. Jadi kayak ya udahlah. Tapi menurutku kalau aku produktif juga aku ngerasa ini nggak sia-sia aja gitu. Terus kalau mau masuk band itu ya itu tadi dari temen aku itu punya studio itu tadi kan. Terus akhirnya aku bilang ke dia kalau ya udahlah nanti kalau misalnya ada job aku ini dong ajain join gitu. Terus akhirnya ternyata beneran beberapa hari itu ada ngajak job nyari vokalis sama gitaris. Nah temanku sendiri tuh diajak, cuman dia kalau vokalis masih kurang ya, masih kurang bisa. Jadi akhirnya ngajak aku. Terus akhirnya ternyata cocok, jadi aku dipakai terus gitu. Boleh dipromosiin nggak ya? Apa? Bandnya? Oh iya, jangan lupa follow Lampu Kustik. Jangan lupa ya. Terus kalau misalnya Harus pasti. harus banget. Terusnya ini tadi siapa tahu ada yang mau ulang tahun ya. Nanti undang ya Lampu Kustik ya. Ya oke. Buat IG-nya kakak sendiri? Oke, jangan lupa follow IG aku Ardiva PDP _ Cantik loh guys. Insya Allah. Jangan lupa di follow. Semangat ya kak buat kedepannya. Oke. Dadah. Hari ini segini dulu cerita tentang pengalaman kakak yang sangat wow banget. Jadi dadah, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa pantengin terus episode yang selanjutnya. Bye, see you.